Berlatar pada tahun 1986, terlihatlah seorang pria yang tengah membongkar sebuah kuburan. Pria itu kemudian mengambil jasad di dalam tanah tersebut yang akan digunakan untuk sebuah ritual pesugihan, agar kelak ia menjadi kaya raya dan tidak kekurangan suatu apapun. Tak lama dari itu, anak dari si pria ini kemudian mengintip dari dalam celah pintu, sehingga si Poci seketika saja hidup, lalu menatap ke arahnya. Sepuluh tahun kemudian, kini cerita beralih kepada seorang perempuan yang bernama Mawar, seorang mahasiswi yang selalu kesepian semenjak ia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Mawar sekarang ini tinggal di sebuah asrama dekat kampus bersama beberapa teman yang diantaranya ada Faye dan juga Kartika. Dan tepat hari ini adalah hari ulang tahun Mawar yang ke-20, sehingga sebagai teman ia kemudian diberi kejutan seperti anak ABG pada umumnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan di mana setiap berulang tahun, Mawar akan datang ziarah ke makam almarhum ayah ibunya. Dan kebetulan sekali, mereka berdua dikebumikan di tempat yang sama. Setelah selesai berdoa, Mawar kemudian meminta izin kepada almarhum untuk belajar menjalin kasih atau berpacaran dengan seseorang, sebab ia merasa sudah cukup umur akan hal ini. Mawar udah 20 tahun. Semoga Mawar bisa mendapatkan orang yang sayang sama Mawar. Lalu tak lama, terdengar suara alunan angklung yang ternyata itu karena hembusan angin saja. Tetapi setelah Mawar pamit dari tempat tersebut, ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Malam harinya, terlihat Mpok Ati, sang penjaga asrama, sedang menyuguhkan segelas teh manis untuk pacar Faye bernama Alek. Tak berselang lama, Mawar pun pulang dengan wajah gembira, dan entah apa alasannya. Hal itu pun membuat mereka bingung, termasuk Kartika yang berada di sana. Lalu Mawar berkata, saat perjalanan pulang tadi, dia baru saja berkenalan dengan seorang pria, dan kemungkinan akan menjadi pacarnya nanti. Belum selesai, sini dulu, cerita dulu Bang. Kartika yang mendengar itu tentu saja ikut senang, karena Mawar tidak akan menjomblo lagi. Mawar pun kemudian masuk ke dalam kamar, lantas ia mengeluarkan sebuah kotak kayu, yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah pita berwarna merah. Dan setelah Mawar menggunakan pita tersebut, kejanggalan demi kejanggalan pun mulai terjadi. Kartika mendengar suara telepon rumah yang terus berdering, tetapi ketika diangkat, tidak ada sama sekali suara orang berbicara. Mawar kemudian menghampirinya, lalu Kartika menyuruh Mawar mengabaikan telepon tersebut, karena bisa jadi itu berasal dari orang iseng saja. Barusan ada telepon iseng, lo cuekin aja. Pagi harinya, Mawar dan Faye terlihat pergi ke kampus bersama. Tampak di sana, Mawar mengenakan pita merahnya. Lalu saat malam hari, semua penghuni kos sudah berkumpul di meja makan, berniat untuk makan malam bersama. Tetapi karena Mawar tak kunjung datang dan lapar terus meronta, akhirnya mereka pun makan duluan tanpa menunggu Mawar yang entah kemana. Emang hanya kalau makanya Aing nanya. Malam semakin gelap sempurna, terlihat Mpok Ati akan membuang sampah ke halaman asrama. Di sana, dia pun mulai mendapat teror menyeramkan.
di mana kantong plastik yang ia bawa seketika menyerupai kepala Poci. Namun setelah dicek, mungkin itu hanya halusinasi Mpok Ati saja. Saat Mpok Ati kembali ke dapur, dia melihat Mawar sedang membuat kopi hitam. Dan ternyata itu untuk tamu Mawar, yang tiada lain adalah pacar barunya. Lalu di sana, Mpok Ati memperingatkan agar tamu Mawar jangan pulang terlalu malam, sebab pintu gerbang akan dikunci lebih awal. Pulangnya jangan malam-malam ya, pagarnya mau dikunci. Keesokan harinya, Mpok Ati pun melihat kopi buatan Mawar semalam masih utuh dan sepertinya tidak diminum sama sekali. Bahkan dia pun melihat banyak jejak tanah di lantai, yang jika diteliti, jejak tanah tersebut agak mirip seperti bekas lompatan Pocica. Beberapa saat kemudian, Fei terlihat mendatangi kamar Mawar. Ia ke sana untuk mengajak Mawar pergi ke kampus bersama. Tetapi tak disangka, Mawar cuma diam saja, tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Fei. Bahkan Mawar menutup pintu kamarnya begitu saja. Pagi berlalu, saat siang harinya, Kartika yang aktif menjadi penyiar radio di kampus, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah telepon kurang sinyal atau tidak jelas. Namun setelah berusaha mengimbangi, akhirnya Kartika mengetahui jika sang penelpon itu bernama Restu. Dari telepon tersebut, ternyata dia ingin menyampaikan sebuah pesan kepada Mawar, agar dia selalu menjaga janji mereka berdua. Dan setelah kejadian itu, Kartika pun bercerita kepada Fei tentang sosok pacar baru Mawar, yang ternyata namanya adalah Restu. Bahkan sempat titip salam di siaran radionya. Restu? Anak jurusan apa? Ketika hendak meyakinkan mengenai sosok Restu, mereka berdua pun dibuat terkejut tatkala mendengar kabar dari temannya. Jika Mawar sudah 2 hari tidak masuk kelas, dan tidak ada satupun laki-laki yang bernama Restu di kelas mereka. Mawar udah 2 hari gak masuk. Ada yang namanya Restu nggak? Saat malam hari, Mawar yang sedang bahagia, dia terlihat dandan seedon-edonnya. Hal itu tentu saja dia lakukan untuk menyambut kedatangan Mas Restu. Sementara di sisi lain, Fei yang tengah mengerjakan tugas rekaman kuliah, ia mendengar ada sesuatu keanehan pada hasil rekaman suaranya. Namun setelah diputar terus-menerus, Fei pun menyadari jika suara tersebut terdengar seperti suara Mawar yang sedang mengobrol bersama pacar barunya. Aku janji akan ikuti Mas kemanapun. Fei kemudian segera mencari Mawar untuk sekedar bertanya tentang hal ini. Dan setelah lama mencari, akhirnya Fei melihat Mawar tengah berdiri di halaman depan. Lalu saat ditanya Mawar sedang mengobrol sama siapa, Mawar berduri pun lagi-lagi tak menjawabnya. Keesokan harinya, teman-teman Mawar pun mendengarkan suara rekaman semalam, yang setelah diperjelas, Mawar terdengar berkata jika dia akan selalu mengikuti Restu kemanapun ia pergi. Hal itu membuat mereka berkeyakinan jika Restu bukanlah orang yang baik, bahkan telah mempengaruhi Mawar hingga dia berubah saat ini. Akan ikuti Mas kemanapun. Kartika sebagai teman yang baik, dia berusaha mencari informasi tentang nama-nama Restu. Dan ia sudah mendapatkan 3 orang dengan nama tersebut di kampus ini. Tetapi itu seperti tidak mungkin baginya, karena Restu yang pertama, dia adalah anak sastra, namun sudah mempunyai seorang pacar. Yang pertama anak sastra, udah punya pacar. Restu yang kedua, dia adalah Restu Wulandari. Yang jelas, dia adalah perempuan. Dan masa seorang Mawar begituan? Lalu Restu yang ketiga, dia pun sudah di DO dari kampus, sehingga kecil kemungkinan Mawar bisa kenal dia.
Mereka pun berpikir, siapakah sosok Mas Restu sebenarnya, pacar baru Mawar yang baru dia kenal, dan bagaimana perawakannya. Masa sih Restu yang keempat ini? Beberapa hari berlalu, ternyata di kampus ini ada seseorang yang tahu banyak tentang hal klinik, dan dia bernama Lina. Saat jam senggang, Faye kemudian bertanya kepada Lina, apakah pacar Mawar mempunyai kaitan dengan hal-hal mistis, karena dia merasa Mawar sudah banyak berubah akhir-akhir ini, terutama semenjak dia kenal dengan pacar barunya. Soalnya gue juga ngerasa ada yang aneh sih dari temen gue akhir-akhir ini. Cir gobang gocir, setelah Lina menerawang, dia pun bertanya, apakah ada kejadian aneh yang dialami oleh Mawar sesaat sebelum dia berangkat ke kuburan orang tuanya. Faye pun menjadi teringat tentang hari itu, di mana ia sudah memperingatkan Mawar agar tidak usah pergi, karena hari sudah hampir menjelang maghrib. Terlebih lagi di hari itu, Mawar sebenarnya sedang datang bulan. Waktu itu dia lagi datang bulan. Lina kemudian berasumsi mungkin Mawar ketempelan demit gaib saat di sana, sehingga ia menyarankan Faye agar mengecek kamar Mawar dan mencari sebuah barang aneh di sana, karena Lina menduga barang tersebutlah yang telah membuat Mawar menjadi berubah. Faye kemudian meminta izin kepada Mpok Ati untuk meminjam kunci kamar Mawar dengan alasan ada barang Faye yang tertinggal di sana dan ia sudah meminta izin pada Mawar sebelumnya. Saya boleh pinjam kunci kamar Mawar nggak, Pok? Setelah mendapatkan kunci, Faye berhasil masuk ke dalam kamar dan di meja rias dia melihat ada sebuah kotak kayu mencurigakan yang isinya cuma sebuah pita merah. Tetapi ketika dia hendak mengambilnya, tiba-tiba Faye pun terpaksa meminta maaf karena telah masuk tanpa izin. Hal itu ia lakukan semata ingin mencari tahu tentang sosok pacar barunya. Mawar di sana tentu saja merasa kesal dan memperingatkan Faye agar tidak usah ikut campur lagi dengan urusan pribadinya. Siang berlalu, malam pun tiba. Ketika Mawar hendak berdandan untuk menyambut sang pujaan hati, ia pun baru sadar jika pita kesayangannya telah hilang. Yang pasti, pelakunya itu adalah Faye. Sehingga jangan salahkan siapa-siapa jika Mas Restu malam ini akan datang, lalu mengambil pita tersebut dengan caranya. Saat Kartika di kamar, ia melihat sebuah keanehan di mana pintunya tertutup sendiri. Sedangkan di tempat lain, ada salah satu penghuni asrama yang bernama Dona. Dia sedang mencuci wajahnya. Tetapi saat ia akan mengelap wajah, seketika tisu berubah menjadi kain kafan dan membuat wajahnya mehong. Faye sendiri berniat untuk pergi ke kamar Kartika, sekedar untuk membicarakan pita merah tadi siang. Tetapi di tengah lorong asrama, dia tak menduga jika inilah yang terjadi. Keesokan harinya, saat di kampus, Kartika dan Faye memperlihatkan pita merah itu kepada Lina. Di sana, ia pun segera mencelupkan pitanya ke sebuah air kembang piturupo. Lalu seketika, pita tersebut berubah menjadi tali pocong. Hal itu tentu saja meyakinkan mereka jika Mawar telah dihinggapi oleh sosok gaib, dan anehnya, mereka bukan takut, tapi justru semakin penasaran. Tepat di malam hari, mereka bersiap akan melakukan sebuah ritual agar dapat melihat sosok Restu si pacarnya Mawar. Sementara itu di atap asrama, terlihat Mpok Ati sedang mengangkat jemuran yang kelupaan tadi siang. Namun tak lama dia berada di sana, Mpok Ati melihat ada sesuatu yang aneh di balik kain, seperti sebuah bayangan seseorang. Dan tiba-tiba,
Po Ati pun coba ditenangkan oleh mereka, namun Mawar nampaknya tidak peduli dengan apa yang terjadi. Bahkan dia mengatakan jika benar-benar ingin melihat sosok pacarnya dan siap untuk begadang, tunggulah sampai larut, karena Mas Restu, sang pujaan hati, akan datang di tengah malam. Sungguh, sangat cukup lama penantian ini, menunggu restu pacar orang, namun dia tak kunjung datang-datang. Hingga akhirnya, lampu pun berisyarat, mati tiba-tiba. Dan ini pertanda jika restu alergi aliran listrik. Lalu Mawar di sana seketika saja menghilang. Mereka kemudian berpencar mencari Mawar ke semua sudut asrama. Sampai akhirnya Faye menemukan Mawar, tetapi dia malah justru mengajak Faye masuk karena Mas Restu ternyata sudah datang. Aku kenalin ke Mas Restu. Kenalin, ini Mas Restu. Betapa terkejutnya Faye karena Restu yang selama ini diidam-idamkan Mawar adalah sosok Pocica. Faye segera berlari menuju teman-temannya. Namun di saat itu pula, secara bersama, mereka melihat sosok Restu yang membuat mereka semua berlari ketakutan dan bersembunyi di kamar yang ada di atas. Faye yang khawatir dengan keadaan Mawar, akhirnya dia mencoba memutuskan turun. Hal itu pun diikuti oleh yang lainnya untuk mencari Mawar. Dan setelah lama mencari, mereka pun menemukan Mawar berdiri di halaman depan, di bawah cucuran derasnya air hujan. Mbak Mawar lalu dibawa masuk ke asrama, namun dia malah memberontak karena masih ingin bersama dengan Mas Restu, sampai-sampai tubuhnya sekarang melayang seperti balon gas. Mereka pun dengan terpaksa mengikat tubuh Mawar, lalu memutuskan untuk datang ke rumah Lina dan meminta bantuannya. Kini Lina sudah datang ke asrama dan akan melakukan ritual khusus supaya pengaruh Poci Restu menghilang pada diri Mawar. Lina kemudian membungkus Mawar dengan kain kafan. Dan ketika ritual berlangsung atau tengah berjalan, terdapat berbagai gangguan dari Mas Restu yang membuat mereka semua menjadi kewalahan. Beruntung, mereka selalu kompak dan saling melindungi satu sama lain. Saat pagi menjelang, Faye menjadi orang yang pertama sadar jika Mawar telah menghilang. Sehingga kini mereka mau tak mau harus menghubungi sanak saudara Mawar yang tersisa di dunia ini, yakni Melati adiknya Mawar. Tadi, Mbak Mawar mulai aneh. Setelah Melati paham, mereka pun berencana mencari Mawar ke rumah orang tuanya. Karena siapa tahu Mawar ada di sana. Dia kembali ke sana. Terus kemungkinan ngajak Mawar. Setelah persiapan selesai, mereka semua berangkat ditemani oleh Alek. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Jaga sini, kalau kita nggak balik-balik baru lo masuk. Nampak sekali, rumah Mawar Melati telah terbengkalai karena memang sudah tidak dihuni semenjak lama. Lalu ketika mereka mencari-cari Mawar, perhatian mereka terfokus ke sebuah ruangan yang pintunya dihalangi oleh banyak barang-barang. Dan ternyata di ruangan itu terlihatlah Poci Restu dengan berbagai jimat di atasnya. Lina di sana seketika tahu jika orang tua Mawar telah melakukan pesugihan Pocica. Namun tanpa disadari, ritual seperti ini akan mengakibatkan sosok Poci terus mengikuti, bahkan sampai 1000 tahun ke depan. 1000 tahun. Dengan begitu, terkuaklah sudah
jika Mawar bukanlah ketempelan sosok Pochicha, melainkan justru si Pochi itulah yang memang akan selalu mengikuti Mawar, termasuk kelak semua keturunannya. Mungkin. Cara menghentikannya sangatlah mudah, yaitu cukup hanya dengan mengembalikan si Pochi ke tempat asalnya. Namun saat mengetahui rencana mereka, si Restu malah menjadi marah. Lalu tiba-tiba, mereka pun dipaksa mengikuti gaya Restu, melipat kaki dan tangan. Beruntung, keadaan itu tak berlangsung lama, karena Alek dengan sigap mengikat tali Pochi Restu, sehingga mereka dapat terbebas dari kejadian tersebut. Kemudian, mereka segera menuju kuburan Restu, dan Alek kebagian membawa Pochicanya. Kenapa harus semua sih bawa Pochi? Dikira mudah mengembalikan Pochicha ini, ternyata gangguan demi gangguan pun terus bermunculan, di mana mereka kini dibuat menjadi terpisah. Namun setelah semuanya sadar kepada Sang Maha Kuasa, akhirnya mereka dapat bersatu kembali, sekaligus berhasil menemukan tempat si Restu ini berasal. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui jika liang lahat itu sudah diisi oleh jasad Bapak Ibu Mawar, sehingga tidak ada pilihan lain. Si Pochi pun akan ditumpuk di lubang yang sama. Tetapi saat digali semakin dalam, secara mengejutkan, mereka menemukan Mawar berada di sana. Mawar segera diselamatkan, lalu dibungkus kain. Sementara itu Alek akhirnya berhasil mengembalikan jasad Restu, dan seketika semua gangguan pun bisa terhenti. Selama 1 minggu, sampai dengan berita ini diturunkan, pihak berwajib masih berusaha menemukan tersangka. 2 minggu setelah kejadian tersebut, Mawar terlihat kembali normal dan bisa berbaur dengan teman-temannya seperti sedia kala. Namun tak bisa dipungkiri dalam benak Mawar jika dia sudah cinta mati dengan sosok Restu. Sehingga apa mau dikata, jika cinta sudah melekat, kucing pun akan terasa seperti coklat. Begitupun dengan perasaan Mawar, karena saat ini dia ditemukan bundir di dalam kamar asramanya. Tapi cinta itu tergantung siapa yang melihatnya. Film kemudian flashback kembali ke tahun 1986, di mana saat itu ternyata Mawar kecil memang sudah jatuh cinta kepada sosok Pochi Restu. Bahkan itu terjadi pada pandangan pertama. Dia yang akan menolong keluarga kita. Cinta Edon, tamat. Bagaimanakah sosok Restu di mata Mawar sebenarnya? Mungkinkah selama dia hidup sangat tampan, rupawan, menawan, putih seperti awan, sampai-sampai membuat Mawar cinta banget kepadanya? Entahlah, cuma Mawar yang tahu. Mungkin sampai di sini dulu alur film kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Cici dari Budi Movie undur diri. Terima kasih sudah menonton. Gratis. Gracias.